Wis tuwek tapi kok stupid kabeh ngene iki wae. Penuh rasane. Wis. Ayo Baik, selamat pagi. Ngajari nih. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu. Ya. Pagi. Ya, kita mulai saja. Jadi kan besok itu Bapak Ibu terutama yang wali kelas itu kan Ya. sudah ada jadwal dari kurikulum untuk bertemu dengan anak-anak dalam ya pembuatan perangkat kelas. Nah, hari ini saya coba untuk sharing bagaimana mengundang, menyampaikan link dari Google Meet-nya Bapak Ibu sendiri tanpa harus melewati share ke WA. Nah, sekarang Ini ngapain pakai otak? nah, Bapak Ibu, apa sih? Iya pakai laptop. Videomu mati dong ya. Speakermu. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini pastikan dulu bahwa Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Kemudian di pojok kanan atas ini pastikan loginnya ini harus login G Suite-nya Bapak Ibu masing-masing. Berarti yang ada @smpkstaknes.sch.id. Nah, ini pastikan dulu, ini harus ini dulu. Kemudian pada Google Apps, ini pada Google Apps yang titik 9 itu Bapak Ibu lihat Classroom. Klik Classroom. Pelan-pelan nulis soalnya. Ya, ini saya juga pelan-pelan. Ya sabar loh yo, aku ayo terus. Ya sih, ini mukanya lemot banget. Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu saya sepintas saja bahwa tolong dicek kelas-kelasnya ini. Jadi yang Bapak Ibu buat kode kemarin, kelasnya itu harus benar. Dan contoh ini saya klik, pastikan nama siswanya itu benar. Ini yang saya broadcast di grup guru. Caranya ini klik anggota ditonton. Kemudian nah bawahnya ini anak-anaknya harus sesuai dengan kelas 9F. Ya, kalau ada yang salah dibuang aja, dikeluarkan. Caranya misal ini Angel ini salah, bukan anggota 9F, maka ini dicentang, kemudian tindakan, klik keluarkan. Nah itu, jadi Bapak Ibu periksa dulu, pastikan anak-anaknya itu sesuai dengan kelasnya. Kalau tidak sesuai, dikeluarkan. Gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian saya kembali ke sini. Nah, ini Bapak Ibu, waktu pelatihan yang kemarin kita sudah membuat kelas. Nah, nanti tolong dicek bahwa ini ada link Meet. Nah, link Meet yang muncul di sini ini adalah link khusus untuk kelas 9F. Dan link ini tetap tidak berubah. Jadi kalau pertemuan kelas gunakan link ini. Jadi nanti jadi anak-anak tidak bingung tanya-tanya, Bu pakai link mana? Pakai link yang di kelasnya masing-masing. Nah, kalau misal di Bapak Ibu
kelasnya Bapak Ibu belum terbentuk, dibentuk dulu. Ini dibentuk dulu linknya. Oke. Paham Bapak Ibu untuk link meet per kelas? Jadi setiap kelas harus dibentuk link meet-nya ini dulu, harus muncul. Ya. Baik. Pak Lutfi. Caranya bentuk. Berarti Ya. linknya itu yang buat dari kelas masing-masing ya? Iya, yang membuat adalah gurunya masing-masing. Per kelas Guru itu bidang. pasti beda. Jadi ini saya informatika kelas 9F, linknya ini, belakangnya ada 25-nya, 425. Kalau saya buka di kelas yang lain, 9E, nah ini kelas 9E ini belum saya buat, bentuknya seperti ini, ya kan? Belum ada linknya. Ini kelas Pak, 9E belum saya. Nggak bisa ditampilkan di layar sini tak Pak? Jadi yang muncul gak Pak Lutfi tadi? Loh ini di tempatnya Ibu kan sudah muncul Belum. presentasi saya. Belum muncul presentasinya, Yang Bos. muncul Pak Lutfi. Oh, muncul yang di itu, Bu, di Pak Lutfi, Bu. Yang di speakernya di itu. Muncul, Yes. Presentasi saya muncul enggak Bapak Ibu? Muncul. Muncul lancar. Saya yang muncul Pak Lutfi ya. Oh, berarti itu layarnya Pak Lutfi digedekno. Pak Ya, muncul ya. Pak. Yang muncul. Ulangi ke awal, Pak Lutfi. Presentasinya diulang dari awal. Ya sehat-sehat yuk. Nah, ini kode ini. Nah. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu setiap kelas itu ada link meet-nya harus muncul. Jika tidak muncul, belum muncul, maka tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik saja, klik, nah, buat link. Nah, kemudian di sini, nah, catat dulu Bapak Ibu. Jadi saya, ya, jadi diklik, buat link, maka akan muncul tampilan ini, menambahkan ke kelas Anda. Terus Belum Pak, belum. Utias. Usul. Cuma usul. Halo. Kalau mau gampang, di screenshot aja terus di paste di Word. Supaya nggak hilang. ya betul. Nah, Di screenshot di PRT SC, terus habis itu di kopas di Word, buka 2. Jadi nanti habis sekali ada Pak Lutfi ngomong gini, terus langsung di paste di Word. Nah, nanti bisa dicari lagi. ya, jangan khawatir Bapak Ibu, ini saya rekam, nanti bisa diputar kembali. Oke, mantap. Tinggal teh pucuk saja. Oke, tak kere. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Nah, setelah membuat link ini ada pertanyaan dapat dilihat oleh siswa. Ini digeser. Apa? Digeser. Nah, ininya. Jadi tadi kan diklik buat link ini. Kemudian ini pastikan dapat dilihat oleh siswa. Ini digeser ke kanan. Jadi siswa dapat melihat. Ya, kemudian klik simpan, Nah, ini maka sudah terbentuk linknya. Oh iya. Nah, Oke. sekarang saya coba lagi kelas yang lain, 9B. Yang diteleponin Nah, ini Bapak Ibu muncul lagi di sini, berarti saya belum membuat linknya untuk kelas 9D. Bapak Ibu buat dulu. Klik buat link, kemudian klik buat link. ukurannya ada kecil ya. Nah, siswa dapat melihat. Nah, harus dalam posisi on, nyala. Kemudian simpan.
Pak, saya bertanya Pak, Ya, Bu. membuat linknya itu terserah kita atau iya Pak? Bingung. Linknya itu otomatis, Bu. Otomatis. Dari Yang sistem. geser kanan itu berarti otomatis keluar punya kita gitu Pak. Iya. Betul, betul. Baik Bu, saya bikin baik, kok usah bingung. Nah, Karek ngeklik. Iya, Tinggal karena klik saja. nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Pak, pastikan. baleni. Duh, balik dulu. mendem kalau bener. Baleni. Geling. Ada khususnya supaya menjelaskan satu-satu. Maklum. Partner U. Yo. Difoto nih, difoto. Buka 8F terus Pak. Buat link. Pak lucu, ngajak kelas 7 deh. Baik. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Saya cari kelas lain. Ya. Kelas Kan C. kelas 7 kok. 7F. Saya enggak ngajar kelas 7, Bu. Adanya kelas 9. Contoh Pak, 7 gak ono ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Ini kalau muncul ini berarti link belum dibentuk. Ya. Klik buat. Yang sore itu, Mama masih rapat. Nah, setelah itu Klik klik buat. Saya tak potong Pak. Saya buka kelas ini sudah ada linknya itu gimana Pak? Jadi tidak ada tulisan seperti Pak buat link itu. Kalau sudah ada linknya ya sudah, enggak apa-apa, santai saja. Apa itu yang disimpan menurut Pak? Enggak usah ya sudah toh. Jam 1-an. Jam 1 Ya. Terus. Ya, saya klik buat link. Maka di sini dapat dilihat oleh siswa. Pastikan ini on. Ya, dan simpan. Nah, ini toh. Begini toh Bu Tias. Ini berarti tandanya kelas ini sudah ada link-nya. Ya. Oke. Lakukan gitu untuk semua kelas Bapak Ibu. Siap. Siap? Baik. Sekarang saya lanjutkan untuk membuat jadwal. Saya tanya Pak Lutfi. Oke. Ya, itu setiap kali kita mau bikin pertemuan selalu bikin baru gitu Bapak? Atau bagaimana? Tidak. Oh, iya, Jadi iya. link meet kelas ini dibuat sekali saja dan akan dipakai selamanya. Ya. Tidak berubah. Dan itu tersimpan permanen selamanya ya Pak? Iya. Berubah ngono ya? Iya. Oh ya wes. Gak usah belajar Bu Tia, santai Bu, santai. Soalnya anu Mem, gak oleh spiku Bu Tias Mem. Oh, Mem Dian, apa Mem? Ya Bu Dian. Ya. Jadi kalau kita wali kelas di 9C berarti linknya sama ya Pak ya dengan kalau kita guru mapel. Oke. Ya, betul. Berarti langkah pertama guru mapel atau guru wali kelas buat link dulu per kelas. Itu buat dulu. Jadi semua entah itu guru wali kelas atau guru mapel buat link per kelas dulu. Buat mau. Ya. Baik. Sekarang saya lanjutkan. Vino kan. Apa penting? Nah, sekarang saya akan menjelaskan membuat jadwal. Jadi begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mau pertemuan dengan anak, entah itu dalam bentuk pembelajaran tatap muka virtual atau penugasan atau ulangan dan sebagainya, alangkah sebaiknya dijadwalkan. Nah, Bapak Ibu menjadwalkan nanti bisa dilihat oleh anak tersebut. Jadi tidak perlu, mohon maaf Bapak Ibu, tolong diaktifkan, mikrofonnya tolong diaktifkan. Dipateni mikrofonnya ribut dewe. Ya, jadi saya ulangi. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tatap muka
atau memberikan pembelajaran dalam bentuk apapun, entah tugas atau apapun, alangkah sebaiknya dijadwalkan supaya anak tahu jadwalnya, kemudian orang tua juga tahu berupa notif. Nah, jadwalnya itu yang membuat Bapak Ibu guru sendiri. Contoh, kita menggunakan aplikasi Google Calendar ini. Nah, buatnya ada 2 cara. Ini jangan bingung Bapak Ibu. Bisa membuat dari Classroom. Classroom ini tadi kan sudah sudah masuk ke Classroom, Google Classroom. Cara yang kedua, bisa membuat dari aplikasi Google Calendar-nya sendiri. Di mana? Ini aplikasi Google, kemudian cari kalender. Kalau saya menyarankan Ibu membuat dari aplikasi Google Calendar-nya langsung supaya tidak bingung. Ya, saya buat dari ini, saya klik Google Calendar. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan coba men-sharingkan untuk pertemuan besok, wali kelas dulu. Nanti keduanya kalau Bapak Ibu sebagai guru mapel. Sekarang yang wali kelas dulu. Nah, besok ada pertemuan wali kelas. Nah, ini Bapak Ibu klik create. Nah, akan muncul ini. Nah, akan muncul kotak. Ya. Title-nya isikan saja, ketikkan. Misal pertemuan wali kelas misal saya wali kelas 7A. Nah, pertemuan wali kelas 7A. Kemudian tanggalnya ini, tanggalnya diklik. Tanggal berapa? Besok itu tanggal 21. Klik 21. Pertemuan, oh ya. Tanggal 21. Jamnya, jam berapa besok? Tidak salah jam 8 mulainya. Nah, ini aja jam 8, misal jam 8. Selesainya. Salah. Kalau salah kemarin besok itu jam 7 sampai jam 9 seingat saya. Nanti coba Bapak Ibu lihatlah kembali. Nah, jadi besok mulai jam 7 sampai jam 9. Mulainya, akhirnya. Kemudian guest-nya ini, nah ini. Saya sudah membentuk suatu grup per kelas. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mengundang satu kelas 7A semua, Bapak Ibu cukup ketikkan ini 7a@smpkstagnes.sch.id. Nah, cukup ketikkan 7a@smpkstagnes.sch.id. Maka semua anak yang berada di kelas 7A akan mendapat undangan pertemuan ini. Nah, terus ini bawahnya ada @Google Meet. Nah, karena kita pertemuannya itu per kelas dan link Google Meet-nya sudah dibentuk di awal tadi per kelas, maka ini tidak perlu di-add. Kalau di-add, dia akan membentuk link baru. Ya, nggak usah. Lokasi, mau diisi boleh. Rumah masing-masing. Deskripsinya apa? Nah,
Ini pesan, anak-anak gunakan link yang ada di Classroom. Terus kemudian kita akan pertemuan membahas. Nah, terserah Bapak Ibu lah pesannya apa. Nah, baik, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu sebelum saya klik save. Pak Lutfi. Ya Pak Rudi. Kode yang saya kirim ke jenengan itu bukan link. Kode? Kode mana? Kode kelas. Oh bukan. Yang kode yang Bapak Ibu kirim ke saya itu kode Classroom-nya, dan itu di-share ke anak untuk membentuk kelas. Sudah selesai Pak itu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya. Mari Bu. Pak, untuk membuka Google Calendar dari Classroom dari drive awal buka itu. Ya, baik. Saya ini jelaskan dari Google Calendar, dari aplikasi Google Calendar-nya ya, yang sekarang. Oh. Jadi ya. Tidak masuk dari Classroom. Oh baik. ya, oke. Nanti setelah ini ya Bu ya. Baik, sekarang saya save. Nah, kemudian send. Save. Nah, ini sudah terbentuk Bapak Ibu. Pertemuan besok, pertemuan dengan wali kelas A jam 7 sampai jam 9. Nah, seandainya jadwal ini Bapak Ibu salah, mau mengubah, mau mengedit, cukup diklik saja ini, diklik. Nah, kemudian klik lambang pensil, edit event. Nah, ini tinggal diedit kalau ada yang salah. Nah, coba Bapak itu perhatikan yang sisi kanan. Itu tadi kan saya mengundang 7A @SMPK Staknes. Kalau ini saya klik bawahnya, nah semua sudah masuk. Anak-anak semua yang ada di 7A. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah. Kemudian, nah, jadi grupnya itu 7A @smpkstaknes.sch.id. Kalau 9 ya 9B, 9C sama. A, B, C-nya itu huruf kecil semua. Nah, sekarang kemarin tuh saya sudah coba. Ini saya sharingkan yang ini. Nah, saya kemarin sudah coba mengundang, nah ini beberapa anak. Nah, coba Bapak itu perhatikan. Di sini ada yang anaknya itu tercentang, ada yang tidak. Nah, tandanya apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan, send undangan, nanti di emailnya anak-anak atau di Google Kalendernya anak-anak akan muncul. Nah, anak-anak kalau sudah baca, nanti ada pertanyaan. Seperti reservasi gitu, Bu. Dia sudah baca, diklik yes atau no. Kalau diklik yes, nah maka di sini muncul centang. Berarti anak ini sudah membaca undangan Ibu. Nah, kalau belum, kalau tidak ada centangnya, ini berarti anak itu belum membaca undangan Ibu. Masih di email ya? Ya, tapi jangan khawatir, saya akan nanti jadwalkan mencoba menjelaskan ke anak untuk mencoba belajar untuk membuka email dan Google Calendar. Berarti sesering mungkin, karena di situ pasti akan muncul undangan-undangan dari guru-guru mapel. Ya, dan khawatir itu
nanti saya akan menjelaskan ke anak. Cuma saya ini menjelaskan apa bedanya yang dicentang dan tidak. Baik. Itu cara mengundang untuk acara pertemuan wali kelas besok. Nah, kemudian kalau mengundang dari classroom bagaimana? Sama, tadi Bu Viro menanyakan, sama. Di sini sama, misal saya wali kelas 9C, saya mau mengundang. Ya klik saja nih Google Calendar ini. Ini ada Google Calendar, diklik, tampilannya akan sama dengan itu. Yang tadi. Nah, tampilannya sama kan, Bu Vero? Jadi tidak masalah. Ibu mau melalui dari Classroom boleh, mau mulai dari Google Calendar aplikasinya langsung juga boleh. Oke. Ya. Berarti kalau dari Google Calendar yang di Classroom itu otomatis ke-share ke kelas itu sendiri atau kelas A sampai F? Misalkan saya dari kelas 9A gitu ya, saya buka itu yang titik-titik 9 itu kan, di situ cari Google Calendar ya, saya buat dari situ save. Setelah itu apakah itu nge-share ke 9B sampai F? Share jadwal itu tergantung ibu mengundang ininya, tamu tadi itu. Kalau ini tidak diisi, ya guestnya ini, kalau ini tidak diisi, maka anak-anak tidak akan tahu. Oh. Ya, jadi meskipun ibu buka dari Classroom, kalau ini tidak diisi, sama saja. Kan dari Classroom kan jalan pintas saja, toh Bu. Oh gitu, ya, ya. Ya, jadi ini penting. Baik. Pak, ini buatnya enak per minggu atau bagaimana Pak? Kan kalau terlalu jauh kan kadang kita juga istilahnya terlalu ribet ya, terlalu istilahnya pekerjaannya agak sulit juga. Jadi bikinnya lebih baiknya itu per minggu atau bagaimana Pak? Nah itu nanti yang bisa jawab Suster atau Pak Nata itu. Jadwal. Jadi untuk membuat jadwal ini loh, perencanaan ini jadwal. Suster aja nanti yang jawab. Saya bagian teknisnya saja Bu. Iya ya. Itu kebijakan. Baik. Sampai sini ada tanyakan Bapak Ibu? Paham ya? Mem Pian silakan. Mikrofon, Mem. Gini Pak, ini kita save, kemudian bisa dilihat anak kapan Pak? Ya saat itu. Oh saat itu juga? Ketika di save langsung sudah ke posting ya Pak ya? Ya, jadi mungkin wali kelas bisa, ya ini kan kita belajar awal, juga memberi edukasi ke anak toh. Jadi kalau ibu sudah send, anak-anak tolong lihat jadwal kami ada pertemuan wali kelas di grup WA gitu. Ya, nanti kalau anak-anak sudah terbiasa, sudah perlu gitu-gitu lagi. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pertemuan hari Rebuhnya dan seterusnya, yaitu saat matrikulasi. Nah, kemarin Pak. Oh iya. Tanya, Pak. Iya, monggo Pak. Pak, berarti di Google Calendar itu harus juga dicantumkan jamnya ya? Betul. Harus ya Pak ya itu ya? Harus. Oh iya. Mau pertemuan tanggal berapa, jam berapa? Iya, karena saya lihat di jadwalnya enggak tumpuk-tumpuk itu kan? Ya, betul. Enggak bisa juga, iya. Betul. Jadi harus ada jamnya ya. Terima kasih Pak Lutfi. Oh iya, ini saya kelupaan ini tuh. Warna itu bisa dirubah, Bapak Ibu. Misal saya pakai biru, maka nanti di jadwal saya yang warna biru itu saya. Bapak Ibu bisa merubah warna yang lain. Jadi kelihatan nanti jadwalnya di anak-anak warna-warni. Nah, supaya enggak sama, ini bisa dirubah. Ini untuk warna identitas saja. Saya pakai warna biru.
Misalnya aku udah kelas 7A, Sudah Bapak Ibu? Pak, saya tanya Pak. Oh, monggo Bu. Warna kan bisa dirubah. Kalau misalnya saya di 7F memakai warna hijau, otomatis di yang A, B, C juga hijau atau harus merubah lagi Pak? Oh enggak. Hijau semua. Oh begitu, otomatis ya. Ya. Oh, Selama ini ya Bapak Ibu. Oh, saya bingung. Di sini. Ini dulu. Sudah Bapak Ibu, sampai sini paham? Baik, saya lanjutkan. Nah, yang hari Rabu, ini saya mohon maaf, ternyata saya kemarin juga coba-coba ternyata bisa. Kalau informasi yang dulu kan saya nyampaikan bahwa harus per kelas. Ternyata dengan Google Calendar, itu Bapak Ibu bisa mengundang kelas yang lain ternyata. Jadi misal, nah ini saya mohon maaf Pak Nata informasinya. Jadi misal pembelajaran jam 1, 2, 3, saya di kelas 7A, 7B, 7C. Saya ingin presentasi semua. Jam pertama di kelas 7A, B, C. Ternyata bisa Bapak Ibu. Ternyata bisa. Hanya nanti tinggal kebijakan sekolah dengan Pak Nata, boleh atau tidak. Karena itu kan berarti kapasitas anaknya makin banyak. Ya, nah sekarang saya ajarkan dulu. Kalau hari Rabu itu kan hanya matrikulasi. Kalau menurut saya enak barengan dulu. Jadi Bapak Ibu informasikan di jam pertama kelas 7A, 7B, 7C. Anak-anak hari ini matrikulasi, silakan kerjakan linknya ini. Bapak beri waktu sampai jam ketiga, jam 9 misal. Nah, semua dengar, kan tidak perlu menjelaskan, menerangkan maksud saya. Nah, cara mengundang lebih dari satu kelas itu bagaimana? Ya, ini saya jelaskan sekarang. Nah, ini saya klik create lagi. Nah, kemudian ini misal matrikulasi informatika 9A, 9B, dan 9C. Saya ingin menjelaskan sekali saja untuk 9A, 9B, 9C pada jam pertama. Nanti jam kedua, ketiga saya suruh dia mengerjakan. Nah, saya inginnya seperti itu. Jadwalnya misal seingat saya itu Kamis 23. Jam pertama itu 7.30. Saya beri agenda 1 jam 7.30. Saya jelaskan 30 menit saja. Nah, saya beri 30 menit. Nah, undang tamunya ini ketikan 9a@smpkstagnes.sch.id. Nah, itu saya enter, keluarkan, tambahkan lagi 9b@smpkstagnes.sch.id. Nah, saya enter, saya tambah lagi 9c @smpkstagnes.sch.id. Nah, jadi pada waktu ini saya akan bertemu dengan anak-anak kelas 9A, B, C bersamaan. Coba Devi. Iya, Pak. Nah, jadi ini penting tamunya. Nah, karena saya ingin bersamaan, berarti linknya itu kan tidak bisa menggunakan link Meet per kelas. Oh, berkas apa Pak? Dari siapa? Ya kan? Jadi saya klik join with Google Meet. Jadi saya membentuk link baru untuk 3 kelas ini. Kalau pertemuannya per kelas, nggak usah dibentuk lagi linknya, kan sudah ada tadi. Kalau iya Pak, berkasnya dari siapa?
Karena saya mengundang 3 kelas bersamaan, maka saya linknya buat. Nah, ini saya klik join with Google Meet. Oh, ini sudah terbentuk sih ini. Nah, ini sudah terbentuk. Mana? Nah, ini sudah. Ini linknya nih, Bu. UJA USGG DJK. Nah, ini. Kelihatan ya? Kalau tadi yang pertama kan tidak perlu dibentuk. Nah, ini. Kalau ini harus dibentuk karena kelasnya lebih dari 1. Kemudian lokasi bisa ditambahkan. Kemudian deskripsinya ini, nah, ditambahkan, terserah. Nah. Nah, kalau sudah, klik save. Selamat pagi. Nah, ini sudah terbentuk kan? Oh, ini numpuk karena saya membuat jadwalnya, saya rubah aja. Gak ditutup sih ta Pak, ngono iku. Apanya yang ditutup, Bu? Di Google Calendar mau lho, nah ben ketok. Nah, wis kono. Enggak, saya rubah warnanya. Lah, ini kan. Ini. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, nanti ketika hari H, Bapak Ibu cukup mengklikkan ini, kemudian klik join with Google Meet. Nah, maka langsung muncul di sini. Sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu meeting. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Pak, yang join tadi, yang tadi di siapa Pak? Misalnya ada 3 kelas. 3 kelas. Ya, yang tadi di siapa Pak? Ini, ya, kelasnya. Saya 8DEF, berarti ini saya tulis 8DEF ya Pak? 8D at smpksaknes.sk.id 8E at, ya. Oh, ditulis satu-satu tapi semua gitu ya Pak yo. Ya. Ya Pak. Yang gua kudu praktek nek gak praktek. Cek Pak. Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Ibu, nanti sambil coba. Mungkin hari ini bisa disiapkan untuk besok yang wali kelas. Ya, karena tahu. Halo, Dwi. Iya, ya. Saya mau tanya, untuk kalender ini, itu kalau saya buka, misalkan, itu kalendernya itu kalender saya atau bersama yang tampak di situ atau seluruh Santa Agnes? Apakah seluruh Santa Agnes beda-beda atau seluruh Santa Agnes SMP khususnya? Seluruh Jadi Santa Agnes saya dengan Bapak Ibu guru dengan siswa yang tampil di situ itu apakah semua sama? Iya Pak. Sama ya Pak ya? Sama, selama Bapak Ibu loginnya dengan @smpksaknes. Nah, ini yang saya katakan kemarin bahwa saya bisa, Pak Nata terutama atau suster dan wali kelas bisa memonitor. Oh, hari ini, jam ini sudah ada ulangan, sudah ada tugas. Yeah. Saya guru tidak mau membebankan anak, saya membuat jadwal yang lain. Jadi bisa memonitor. Pak Nata juga bisa lihat, oh 1 minggu ini anak-anak ini kesibukannya apa sih? Satu kelas. Nah, ini di sini Pak, bisa Pak ini ya. Misalnya ini my calendar. Nah, ini kan ada centang-centang toh. Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu centang aja. Misal saya kepingin untuk mengetahui kelas 9A saja, yang lain enggak usah dicentang. Maka nanti akan kelihatan jadwal yang 9A itu apa saja.
Ini saya munculkan semua. Jadi Bapak Ibu Guru, maaf Pak Lutfi. Jadi Bapak Ibu Guru menuliskan jadwalnya sudah harus sesuai dengan jam mengajarnya ya. Jadi misalkan jam 7 sampai jam 9 ya jam 7, antara jam 7 sampai jam 9 itu nggak boleh lebih kan Pak. Kan nanti tabrakan dengan pelajaran yang lain. Betul. Itu ya Cuma Pak saya ya betul. Cuma tadi kan saya menyampaikan contoh-contoh. kebijakan dari sekolah mau langsung 3 atau per kelas. Nah, itu kan kebijakan dari bukan itu Pak. Misalkan saya jam 7 sampai jam 8 di kelas 8A dan 8B. Saya kasih waktu jam 7 sampai jam 9 kan nggak mungkin. 8 ke 9-nya kan sudah bukan jam saya. Oh iya. Iya Pak ya. Jadi Ya. sesuai dengan jam mengajarnya kan harusnya. Betul. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Baik Bapak Ibu, itu yang saya sharingkan untuk ini. Halo Pak Lutfi, ini sudah selesai kalendernya. Sudah, mak ngono tok. Pak Lutfi, saya mau tinggal tanya. praktek. Nah, nanti tinggal dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, kalau mulai Pak Lutfi. kesulitan bisa ditanyakan. Jadi Pak Nata monggo. Saya mau tanya tentang Google Form. Ya. Pada saat saya membuat soal di Google Form, saya pakai akun yang lain, bukan akun kerja. Itu kuncinya ada. Itu misalkan soal ini pilihan ganda, ada kuncinya. Tapi pada saat saya pakai Google Form, pakai akun kerja, tidak ada kuncinya. Oh, inilah. Itu apakah ada yang terkunci gitu loh Pak, yang dari itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi malam saya mengkopikan tugas kelas 8A ke seluruh kelas. Jadi saya cukup membuat 8A saja, tugas, materi, slide, video hanya di kelas 8A. Kemudian saya sharekan di kelas lain lewat tugas, kemudian pilih kelas. Itu bisa. Tapi setelah pagi saya buat di kelas 9, kelas 9-nya bisa. Setelah itu saya ulangi lagi, tidak ada pilihan kelas, yang ada semua hanya siswanya. Padahal yang pertama kelas dan siswa. Nah, yang ini semua siswa. Jadi kan harus ya, maksudnya kan ya kita lebih efektif lah memakai waktu. Jadi nggak copy satu-satu. Yang kemarin bisa, tadi malam bisa, tadi pagi saya juga bisa, setelah itu nggak bisa. Kenapa Pak Lutfi? Terima kasih Pak Lutfi. Baik Pak Nata. Saya jawab dulu yang pertama. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat kuis dari classroom, tugas kelas, kemudian kemudian tugas kuis, maka Google Form-nya ini sudah tersetting dia sebagai kuis. Kalau tersetting sebagai kuis, maka dia akan muncul menu kunci jawaban. Tapi kalau Bapak membuat Google Form-nya itu dari aplikasi utamanya ini, aplikasi Google, kemudian di plus dari sini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat formnya itu tidak dari Google Classroom, tapi dari aplikasi utamanya, aplikasi Google, kemudian klik plus 0. Nah, dia settingannya masih umum. Maka kalau Bapak buat soal, pasti dia tidak ada kunci jawaban. Nah, memunculkannya di mana? Ini, klik gambar roda, setelan. Kemudian kuis. Nah, ini digeser. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, pasti dia sudah muncul kunci jawabannya. Nah, itu Pak. Jadi Bapak tadi itu memulainya membuat form itu
kuis dari mana? Kalau dari Google Classroom, tugas, kemudian apa mau lali aku? Tugas kelas, buat tugas kuis, pasti dia Google Form-nya sudah tersetting dia sebagai kuis. Tandanya apa? Ada kunci jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya dari aplikasi utama, jadi dari ini aplikasi Google yang titik 9, kemudian dipilih formulir, dia settingannya masih global, maka harus dirubah dulu dia sebagai kuis. Itu Pak Nathan. Nah, jadi di kiri bawah juga sudah Pak ya, yang pakai akun kerja itu ya, kuncinya itu ya. Ya, ini kalau saya buat kuis, ini tadi tahu saya lihat kan, ini belum saya kuis, saya klik, belum ada kuncinya. Tapi ketika saya rubah kuis, jadikan sebagai kuis, simpan, nah sudah muncul. Oh iya. Nah, iya, terima kasih Pak. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua Pak Nata tadi menyatakan, misal saya buat ini aja. Nah ini toh Pak Nata sampaikan ini kan. Nah betul Pak Nata. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau kuis itu atau materi itu untuk semua kelas, tidak perlu mengupload atau men-setting per kelas, cukup satu kelas saja. Misal ini saya buka 9C, saya buat judulnya apa, petunjuknya apa, kemudian filenya apa. Nah, untuknya ini tinggal dicentang untuk kelas mana saja. Nah, itu Pak, ini Pak Lutfi minta tolong itu dikembalikan yang sebelumnya. Untuk tampilan kelas di saya ini kan untuknya ya itu enggak ada, yang ada hanya semua siswa. Opo itu Pak? Berarti Bapak sudah pernah buat. Jadi ini sudah, kalau ini soal sudah pernah buat. Ini kalau sudah pernah buat, ya wes ini tak. Ini misalnya 9C, misalnya 9F. Kemudian saya tugaskan. Nah, ini kan sudah muncul kan Pak? Nah, ini kan bisa diedit. Nah, kalau ini sudah dibuat, terus Bapak ngedit, dia hanya muncul di kelas itu saja. Berarti ngeditnya harus per kelas. Tapi kalau Bapak membuatnya dari awal, bisa di-share ke semua kelas. Kalau misalkan terlanjur sudah seperti itu, kita kembali ke awal, kita hapus lagi. Iya, lebih baik dihapus saja. Hapus. Iya. Maka saya akan menyarankan semua file disimpan di Google Drive. Iya. Nah, itu utamanya file master. Nanti Classroom itu hanya memanggil saja, dia hanya memanajemen kelas saja. Jadi manggil file ini, gitu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih sekali. Ada yang tanya lagi, Bapak Ibu? Pak Lutfi tanya. Ya, untuk awalnya itu aku nanti matrikulasi kan buat semacam pretest gitu ya. Ya. Apakah perlu buka buku? Kan nggak perlu ya, share soal itu aja kan? Ya Pak, putus-putus Pak. Ya, untuk nanti matrikulasi semacam pretest itu loh Pak. Iya, benar ya. Iya. Nah, Pak, pelajaran itu nama bahasa daerah ya. Kan saya ingin tahu pengetahuan anak-anak itu tentang bahasa daerah bagaimana, kan saya buat soal. Ya. Nah, apa perlu Google Meet seperti sekarang ini? Kan enggak kan? Google Meet itu digunakan untuk tatap muka virtual. Mungkin Bapak Ibu sebelum men-share link untuk kuis, Bapak Ibu ingin memberikan saran atau memotivasi anak, ya gunakan Google Meet. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu?
Halo Pak Lutfi Vero. Ya, monggo Bu. Oke, makasih. Yang pertama saya tanyakan untuk jadwal matrikulasi ini apakah nanti kita nge-share-nya soal matrikulasi itu yang di classroom sesuai dengan jadwal kita ngajar. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalannya waktu nanti itu anak-anak kan sudah ada tugas. Nah, bagaimana kita sebagai wali kelas bisa ngontrol tugas anak-anak? Apakah memungkinkan dengan media IT seperti ini? Itu. Karena pengalaman saya kelas 1 dulu itu saya ngontrol tugas anak juga sedikit kesulitan. Begitu. Terima kasih Pak Lutfi. Saya jawab yang kedua ya Bu. Yang pertama ini mungkin suster ini yang jawab atau Pak Nata. Iya. Kalau monitor, nah, yang dulu yang pertama kali itu kita menggunakan emailnya anak pribadi. Kesulitannya namanya enggak karuan. Jadi saat kita memonitor ini tugasnya siapa itu sulit. Itu yang pertama. Maka solusinya saya ubah menjadi email yang dibuatkan oleh sekolah. Tandanya ada @smpkstaknis.sj tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan sarana, alangkah sebaiknya semua guru menggunakan sarana Google Calendar. Setiap ada kegiatan, entah itu tatap muka, entah itu tugas, apapun, dijadwalkan. Dari situ, wali kelas bisa memonitor, Bapak Nata kurikulum bisa memonitor, suster juga demikian, orang tua juga bisa, dan bisa sebagai tanda bukti pembelajaran kita laporan ke dinas. Ini loh jadwalnya ada. Nah, jadi kalau kita sepakat semua jadwal dari Bapak Ibu guru harus digunakan, diinputkan di Google Calendar, memonitornya bisa Bu Vero. Ya baik, terima kasih. Berikutnya, bagaimana wali kelas ngontrol anak ini sudah selesai mengerjakan tugas IPS, tugas matematika dan seterusnya itu Pak? Baik. Ini berarti silang antar guru ya. Berarti gini. Coba saya pelajari ya. Seharusnya ini ada, tapi saya butuh belajar lagi. Di LMS ini saya akan coba belajar untuk menjawab pertanyaan Ibu. Jadi wali kelas bisa ada grup atau forum khusus dengan guru-guru yang mapel. Ya, coba Bu, saya beri waktu untuk belajar ini dulu. Iya, terima kasih. Nah, yang pertama Pak Lutfi, sama itu Pak Lutfi, kita kan Sabtu kedua juga ada pertemuan itu Pak Lutfi, orang tua, jadi itu kan juga ada masukan juga nanti. Sabtu kedua kan itu. Ya, betul Pak Nata. Tambahan dulu. Ya, betul. Makasih Pak Nata. Ya, Pak Lutfi saya, Bu Preti. Ya, Bu, monggo Bu. Yang dimaksud tadi disimpan di Google Drive itu, misalnya saya ngetik masih dalam bentuk Word, itu disimpan di Google Drive gitu tak Pak? Atau bagaimana? Yang disimpan di Google Drive itu, apakah, kan kemarin saya nulis kayak soal matrikulasi itu kan di Word dulu, setelah di Word, kemudian untuk masuk ke Classroom, saya tuliskan di Classroom itu, saya pindahkan ke Classroom, kan dipindah ke PDF dulu, kemudian pakai snipping tool dan lain sebagainya. Itu berarti yang saya tulis di Classroom itu sudah langsung tersimpan di Google Drive ya. Nah, terus apakah perlu yang di Word itu juga mesti kita simpan di Google Drive juga? Ya. Google Drive itu kan sebenarnya adalah penyimpanan atau media penyimpanan Bu, dan online. Jadi seandainya Ibu saat ini butuh file ini, nggak bingung-bingung, gitu loh. Intinya di situ. Nah, memang kemarin juga Pak Bambang juga tanya, saya sudah ngetik di Word, apakah itu bisa kalau disimpan di Google Drive, berarti file itu tetap dalam bentuk Microsoft Word, cuma media penyimpanannya di Drive, bukan di flash disk atau di lokal kita, hanya beda itu. Tapi file itu bisa dibuka atau diubah ke Google
dokumen. Ya. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan Google Dokumen? Kalau kita menggunakan Google Dokumen, ketika file itu mau saya edit, saat itu bisa Bu, langsung diedit, kemudian anak-anak ingin mengetahui editan yang terbaru, langsung. Tapi kalau Ibu ngeditnya di Microsoft Word, Ibu mesti download dulu di Google Drive, dari Google Drive, diedit, kemudian diupload lagi. Nah, ada proses ini, jadi tidak bisa real time gitu loh Bu. Nah, makanya saya menyarankan diubah, dipindahkan ke Google Dokumen, Google Slide, Google Spreadsheet. Nah, nanti caranya bagaimana? Nanti bisa saya ajarkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya file di Google Doc, Excel, PowerPoint, apakah harus diubah semua? Tidak usah, hanya langsung dipindah. Itu keuntungannya di situ saja Bu. Jadi penyimpanannya, editnya itu real time. Kerjanya jadi efisien lah. Iya Pak. Ya. Sambil diajari ya Pak ya. Ya. Pak Lutfi. Ya, Bu. Untuk soal matrikulasi ini kan di Google Form ya? Ya. Betul ya? Google Form. Iya. Pertanyaan saya nomor 1 tadi belum dijawab Pak. Ya, jadwal. Iya, terima kasih. Dengan Pak Nata. Iya, terima kasih. Kalau tidak ada, saya serahkan ke, karena saya bicara teknisnya Bu, nanti tentang jadwal dan kebijakan Suster dan Pak Nata. Pak Aris, monggo. Iya, terima kasih. Untuk minggu ini kan kita matrikulasi sambil pengajaran awal. Bagaimana Pak Lutfi kalau bisa minta tolong untuk Google Calendar itu tadi jenengan aja yang menyusunkan dulu supaya tidak ada kekeliruan. Kan jadwalnya sudah dikasih Pak Nata, lalu kemudian untuk minggu ini sampean dulu yang mengaturkan di dalam Google Calendar. Begitu. Pak Aris, saya jawab. Kita ini kerjanya sekarang per email. Jadi saya tidak bisa membuat jadwalnya pelajarannya Pak Bambang, tidak bisa. Karena saya tidak punya akses ke situ. Maka jadwal itu pembelajaran yang membuat harus gurunya masing-masing. Dari sisi manajer, jadi kalau di organisasi unit itu ada manajernya, itu hanya memonitor saja. Oh guru ini ada jadwal ini, oh guru ini ada jadwal ini, oh guru ini kok nggak pernah buat jadwal. Nah itu saja Pak. Tapi yang membuat jadwal itu gurunya, karena kita berangkat dari email pribadi. Jadi saya nggak bisa. Gitu Pak Aris. Berarti intinya memang setiap guru dengan semua keterbatasan ini harus membuat Google Calendar ini ya, gitu ya Pak ya? Iya, makanya kan pelan-pelan Pak. Ini kan saya bantu untuk pertemuan besok dulu, untuk pertemuan wali kelas. Kalau besok kita ada waktu, kita online lagi, kita mempersiapkan untuk besoknya lagi. Gitu. Jadi kita ya belajar sama-sama lah Pak. Saya juga butuh belajar juga. Baik, ini mungkin suster aja ya. Kalau saya sudah ya Bapak Ibu ya teknisnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tanya bisa ya Pak Lutfi, Japri. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Siapa tuh kangen ta? Bagaimana? Tadi Bu Vero ya? Iya Suster, untuk jadwal matrikulasi ini kita nyampaikan ke Google Classroom itu apakah sesuai dengan jadwal kita ngajar? Ya, kita pakai jadwal kita mengajar supaya lebih mudah saja. Ya, oke. Dan ini satu saran Bapak Ibu sekalian, kita ini minimal sampai akhir Juli ini jadwal itu on progress, artinya kita tidak menetapkan jadwal hari ini mau apa, hari ini sudah 1 minggu atau 2 minggu, tetapi kita berusaha untuk fleksibel karena
misalnya seperti ini, kemarin ada usulan, suster gini, kok ini kesulitan, ya baik, kalau begitu besok ada kelas. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini dan besok mencoba, kalau hari ini mencoba, oh kesulitan ini, kemudian besok ketemu anak-anak mencoba lagi, waduh kok ini yo, aku kesulitan ini, langsung saja bilang ke Pak Lutfi, saran, Pak ayo Pak ketemuan Pak, ini aku kesulitan di sini. Nah dengan begitu tiap hari kita bisa ada semacam kelas untuk persiapan juga besok, sekaligus memecahkan solusi yang hari ini kayak apa. Dan kalau kita mencoba, kalau kita istilahnya buka sana buka sini, kita akan tahu kendalanya di mana, kita tidak bisa di mana, atau kita sudah maju sejauh apa. Saya juga pelongo-pelongo saja ketika saya nggak ikut, merasa bisa, tenang-tenang saja. Ternyata saya ngikut dari awal, loh opo iki, seperti itu. Berapa hari yang lalu saya dibuatkan yang ini, Justina, kemudian Stagnas itu. Ada masalah. Bagaimana kalau saya ingin ketemu hanya dengan Waka? Bagaimana saya kalau kepingin hanya ketemu dengan wali kelas? Waktu itu Pak Lutfi juga belum bisa jawab. Saya susah tak golek nese. Nah, kalau kita ada sesuatu yang ingin ide baru, kesulitan itu akan juga membuat diri kita belajar lagi. Gitu. Jadi hari ini saya juga akan coba lagi buat jadwal untuk 1 minggu. Supaya kita bisa rotok tenang mau apa minggu ke depan. Ini dengan Pak Nata ini nanti. Iya, terima kasih Suster. Berikutnya Suster, boleh saya bertanya juga Suster? Halo, Iya. Ya, Suster gini, kemarin saya melihat jadwal saya itu ada 5 hari untuk ngajar. Jujur saya ini juga untuk IT tidak pinter gitu kan, masih bukan gitu Suster. Apakah tidak bisa misalkan saya tuh diberi off, mungkin ada juga teman-teman ini diberi off 1-2 hari, jadi full 3 ngajar, 1-2 hari itu full untuk mengerjakan, atau kekurangan apa ya yang materi sebelumnya itu di kelas sebelumnya lah, itu hari berikutnya kita benahi gitu Suster, full itu off gitu. Karena itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, saya kalau 5 hari seperti itu juga saya kewalahan, karena saya juga mesti harus dampingi si Vino ini. Jadi saya juga nggak akan fokus gitu. Ini saja tadi juga terpecah antara saya ini kelas meeting, ini juga Vino belum mengerjakan tugas, seperti itu Suster. Pak Nata. Iya. Halo Pak Nata. Terima kasih Suster. Terima kasih Bu. Okay. Ya Suster. Kenapa Suster? Untuk jadwal kan yang dimaksud Bu Vero itu dia datang terus, itu loh maksudnya yang ditakutkan itu, dia akan datang terus, hadir terus itu kan. Begitu kan maksudnya WFO atau apa itu, nanti kan WFO dan WFH-nya kan diatur oleh suster juga. Satu, yang pertama. Yang kedua, Ibu Vero, kalau untuk IPS 24 jam per jamnya itu satu anak itu satu kelas tuh 4. Nah, untuk IPS dan bahasa Inggris itu kan diambil 2 kali ya, 1 minggu tiap kelas itu. Jadi habis misalkan di 7A Senin kan nggak mungkin Selasanya di 7B gitu. Jadi ada lompatan gitu. Itu sudah ada keluar, aku hari ini ngajar di kelas 7A, besok di kelas 7A lagi. Nah, jadi saya beri lompatan 1 hari. Tuh. Makanya untuk 3 hari atau berapa itu untuk IPS loh, itu tidak bisa. Yang ketiga Suster. Nah, mengacu pembuatan jadwal ini saya masih mengacu yang lama. Maksudnya yang lama ini ya nun sewu, jam kerja Bapak Ibu ini kan juga
dari yayasan juga belum memberitahu ke saya berapa hari gitu kan. Jadi kalau sebagai guru tetap kan sudah mau nggak mau kan harus 5 hari. Nanti kalau tertulis di situ 3 hari, honornya Bapak Ibu, gajinya Bapak Ibu dihitung itu, saya yang disalahkan. Jadi saya berusaha untuk Bapak Ibu guru yang tetap terutama. Kalau yang tidak tetap kan sudah sesuai permintaan Bapak Ibu guru mapel. Dan kemarin juga pihak yayasan juga sudah memberitahu ini berapa hari Pak anak siapa ini guru yang tidak itu Suster. Untuk yang mana ini untuk pertanyaan dari Bu Vero itu. Kemudian pertanyaan juga Bu Vero yang awal tadi, ya ini jawabannya. Saya berpesan kepada Bapak Ibu guru mapel terutama masih diingat tugas 40% dari tatap muka Bapak Ibu. Jangan dihitung 40%-nya Bapak Ibu. Jadi memang dari Diknas atau dari kita sebagai guru, intinya itu jangan terlalu membebani anak dengan tugas di rumah. Intinya di situ. Jadi kalau kita mengajarnya 10 jam, 10 menit atau 10 jam, jadi 4 jam atau 4 menitnya ini digunakan untuk tugas. Begitu Pak Ibu. Jadi jangan memperberat anak, sekali lagi, jangan memperberat anak di rumah dengan tugasnya. Berat sekali anak-anak. Kemudian ya sudah tadi soal matrikulasi di Google Form sudah terjawab. Kemudian jadwal matrikulasi itu pada di jam mengajar masing-masing guru. Kemudian matrikulasi Suster, boleh saya sampaikan kalau misalkan Suster atau Bapak Ibu guru nanti ada yang tidak setuju, matrikulasi Bapak Ibu saya batasi 3 minggu. 3 minggu sudah melaksanakan itu tadi tesnya.